Di kesempatan yang mulia ini, pada tanggal 12 Januari 2024, pemerintah Kota Batam melalui majalah madaninya itu memberikan judul khutbah yang sayogjanya seluruh khatib menyampaikan judul khutbah yang sama, yaitu melatih diri untuk melaksanakan sholat syuruk. Hadirin jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesibukan kita yang kita mulai di pagi hari, maka seharusnya lah pagi-pagi itu seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin betul yang dia cari ini adalah rizki, dan rizki itu adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali di antara kita yang dari pagi saja dia sudah lupa dengan Allah. Pagi-pagi ketika dia membuka matanya, bangun dari tempat tidur, yang dicari adalah smartphone-nya. Lalu pagi-pagi buta juga dia lupa melaksanakan sholat subuh kadang-kadang. Pergilah dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, janganlah kamu dari anak-anakmu dan harta-hartamu itu memalingkanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya hari ini banyak sekali orang-orang yang terlupakan oleh harta duniawi dan kadang-kadang lupa dengan Allah gara-gara seorang anak. Itulah yang Allah siratkan dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa pembelajaran kita pada siang hari ini? Maka mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, hendaknya kita diingatkan oleh satu waktu, yaitu salat suruk, salat yang dimulai di pagi hari, yang orang-orang menyebutnya atau running text itu kadang-kadang menyebutnya waktu Isra. Kapan itu waktu Isra? Yaitu 12 sampai 15 menit setelah matahari itu bersinar ataupun naik. Maka kalau kita mulai waktu itu ketika matahari mulai menyongsong, itu adalah waktu yang diharamkan. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 waktu yang diharamkan untuk sholat, yaitu ketika matahari terbit, yang kedua ketika matahari berada tepat di atas kepala, yaitu waktu sebelum zawal, dan waktu terbenamnya matahari. Dan waktu Isra ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lama Allah berikan. Orang menyebutnya ini adalah awal waktu duha. Ada yang menyebutnya ini adalah sholat tersendiri, yaitu sholat suruk. Bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita ini sehari-hari? Maka kita harus gunakan waktu dengan baik. Maka setelah sholat subuh, jangan sampai kita tidur kembali sebagaimana orang-orang yang tidak ingin mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang dikasih waktu sama Allah, kesibukannya luar biasa, tapi dia mengejar waktu isyraq atau waktu suruk ini untuk mendapatkan cita-cita yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Apa itu jamaah? Kadang-kadang orang-orang itu mengingatkan kepada kita ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Karena apa daya, harta tak punya, mungkin tabungan belum banyak, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, impian kita pun harus terus kita upayakan untuk mencapai titik ibadah puncak, yaitu ibadah haji ke tanah suci. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila pun kita sampai meninggal, tidak sampai kita ke tanah suci, maka ada yang diberikan kabar gembira oleh kita dari Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang mungkin tidak sampai ke tanah suci dalam kehidupannya. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Baihaqi itu? Man shallal ghada fi jama'atin, siapa
yang bisa salat subuh di pagi hari itu dengan berjamaah bersama imam. Thumma yadhkurullaha hatta tattali'as syams. Setelah dia salat subuh, dia tidak buru-buru pulang. Justru dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah muncul atau terbitnya matahari. Sekiranya sudah muncul nyata-nyata matahari itu, nampakkan sinarnya dengan terang dari ufuk timur itu, maka summa shalla raka'ataini, lalu seorang hamba tersebut melakukan salat 2 rakaat, maka kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Orang-orang tersebut apabila dia salat subuh berjamaah, lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, duduk di dalam masjid sampai waktu terbitnya matahari, lalu dia salat 2 rakaat, maka kata Nabi Muhammad, seakan-akan dia telah mendapatkan pahala haji dan umrah tamah. 3 kali Nabi Muhammad SAW ingatkan. Bukankah ini adalah cita-cita kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah ke tanah suci, mendapatkan pahala haji dan umrah, mendapatkan pahala umrah yang mabrurah. Namunlah apabila kita memang ditakdirkan oleh Allah tidak sampailah ke sana, minimal dalam kehidupan kita sampai kita mendapatkan pahala tersebut. Kadang-kadang saja orang-orang yang berangkat haji saja belum tentu dia mabrur, belum tentu dia mendapatkan haji mabrurah. Labbaik Allahumma labbaik kata dia, tapi malaikat mengatakan la labbaik wala sa'daik. Kenapa? Karena yang dibawanya haji itu memakai duit haram, yang dibawanya berangkat umrah itu adalah duit korupsi. Maka sampai sana hanya sekedar traveling, foto-foto tanpa ada tersentuh hatinya, pulang-pulang memamerkan semua yang dia lakukan selama di tanah suci. Apakah demikian mendapatkan pahala haji dan umrah? Maka Allah lah yang pantas menghukumi orang tersebut. Namun kalau kita hadirin, gak harus setiap hari sholat isyraq ini. Kalaupun kita sibuk, minimal ada 1 waktu dalam sepekan itu, dalam seminggu itu ada kajian subuh Ahad, ada kajian mungkin Jumat subuh. Kita gunakan di mana waktu yang benar-benar sampai kita di titik waktu isyraq. Kita dimudahkan sekarang, ada jam yang bergerak, ada alarm, ada handphone yang selalu senantiasa bersama kita. Kita gunakan, ada waktu isyraq yang apabila orang mengerjakannya bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Masya Allah wa tabarakallah. Maka bukan itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mencari pahala haji dan umrah itu, maka Nabi Muhammad SAW tidak berhenti sampai di situ, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala membebaskan budak di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Itulah apresiasi bagi orang-orang yang ingin berlama-lama duduk setelah salat subuh berzikir, membaca Quran, mendengarkan majelis talim, mendengarkan tabligh akbar di waktu pagi. Maka titip pesan Nabi Muhammad SAW, kita gunakan sholat 2 rakaat saja, ya, menjelang ataupun pada saat waktu isyraq itu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala haji dan mabrurah, sehingga kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala walaupun kita belum ke tanah suci secara aslinya, tetapi kita berulang kali, bisa berapa kali kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Maka hadirin, ayo memotivasi kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk sama-sama kita meraih pembelajaran ini. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.